Pernahkah seorang menteri atau presiden di dalam dirinya melihat betapa Ibu Pertiwi itu lebih luas dari lautan teduh secara kejiwaan, sebagaimana puisinya Pak Zawari Imron tadi? Maka mereka tidak punya keterharuan ketika memerintah, tidak punya kehusukan ketika memandang rakyat dan tanah airnya, kan begitu. Nah iya wong Londo nih kerajaan, Denmark kerajaan, Spanyol kerajaan, Inggris kerajaan sampai saya ini. Sehingga kerajaan ini Amerika toh, Arab kerajaan. Gini kerajaan dilolokno, dipaido, di feodal-feodalno, dinyek-nyek sampai mati Keraton Solo sekarang. Keraton Solo itu hanya menjadi benda pariwisata saya. Saya tidak mengatakan raja itu pasti baik, tapi kita ini betul-betul durhaka, tidak menghormati dan menghargai apa yang pernah kita miliki. Nabi Sulaiman ya rojo, ojo mureng-mureng konang rojo. Kan masalahnya rojo api elek ngono. Tapi fenomena raja itu bahkan ada pada Nabi Daud, ketika Nabi Yusuf juga, bahkan ketika Nabi Sulaiman. Luar biasa. Lah kok gini moro-moro republik ini? Saya tidak menyalahkan republik, jadi republik ya gak apa-apa, itu juga bentuk dari khilafah. Kesultanan juga enggak apa-apa, yang penting produknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kita ini produknya ya gak dadi-dadi, sistemnya ya gak didolek, ilang ngono. Gitu loh, produknya sepoi, guru mateng bosok, kalau balik ngono ya. Nanti nek kon kepingin kon kuliah, kon kudu tutuk ibune ilmu sing kok pelajari. Gitu ya. Nek sampean mengalami kriminalitas, sampean kudu roh oyote ibune, apa sebabnya kok ono anak sing jenenge kriminalitas, apa sebabnya kok ono anak sing jenenge narkoba molimo sak piturute. Kudu sampai tutuk ibune. Kalau Anda belajar sastra harus sampai ke ibu kata. Kalau Anda ke Indonesia harus sampai ke ibu kota ya. Dan ibu kota itu harus kita tarik garis ke ibu sejarah. Nah ibu sejarah malam hari ini Pak Rektor kita tarik sampai minimum abad 13-14. Kita tarik busur ke belakang sampai 13-14, karena mulai awal abad 15 itulah kesatria Republik Indonesia Nusantara mulai digerogoti, dan kita cari apa yang digerogoti itu nanti pelan-pelan kita elaborasi supaya nanti kedepannya kita lebih jelas lagi. Sekarang ini sing kira-kira mengancam guyub rukun Indonesia itu apa ae? Sing teko njero apa, teko njaba apa? Gitu ya. Itu harus kita rumuskan. Ojo salah sasaran. Ojo salah sasaran. Sing kate ngerampok Indonesia, sing kate ngentekno harta benda dan harga diri Indonesia itu kudu kita identifikasi secara tepat, secara ilmu pengetahuan, tidak salah. Sekarang kan Islam yang dituduh-tuduh terus. Gak iso. Islam itu wong Islam kan ada kekuatan untuk menggerogoti Indonesia. Islam itu tenaga, energi dan patriotisme untuk nomor satu membela Republik Indonesia. Jangan khawatir Pak. Itu dan seterusnya. Nanti kita cari apa yang ngancam Indonesia, jangan sesuai dari luar, dan yang ngancam dari dalam apa. Pada abad ketika Mojopahit akan berakhir, itu terjadi 3 bencana besar. Satu berupa semburan lumpur sangat besar di dekat delta Brantas di Mojokerto, di daerah Canggu. Itu membuat perekonomian Mojopahit menjadi guncang. Pada saat itu kemudian terjadi pergesekan, perbenturan dan seterusnya, ditambah bencana yang kedua yang berupa pertentangan atau perebutan kekuasaan di antara para priayi atau penggawa keraton sendiri. Royoan kekuasaan ini
Antarane PDIP karo Demokrat karo iki lho, iki sing gara iki bencana ini. Bikin partai kan itu urusan sila ketiga, Pak. Kalau Anda bikin partai, kalau UPN ini sila kedua. Di sini tempat membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Hasilnya alumninya adalah sila ketiga. Orang-orang yang menjaga persatuan Indonesia. Kalau kamu bikin ormas harus untuk persatuan Indonesia, bikin parpol harus dengan prinsip persatuan Indonesia. Jangan sampai kamu bikin partai untuk akhirnya memecah belah masyarakat. Nek kon tidak menjamin sila ketiga, sila keempatnya akan jebol. Sila keempat adalah pemerintahan dengan permusyawaratan dan perwakilan. Kalau tidak didasari sila ketiga yang kokoh, yang solid dengan persatuan dan keutuhan di tema kita ini, maka sila keempatnya juga akan menjadi arena persaingan, arena subversi, arena sikit-sikutan, arena yang rebutan-rebutan sehingga dan ini bencana abad 15 yang kedua itu adalah perebutan kekuasaan di antara keraton-keraton yang ada. Nanti keraton dalam keraton dalam keraton. Enggak saya kira ono keraton PDIP, ono keraton Demokrat, ono keraton Perindo, ono keraton apa meneh apa Nasdem, semua keraton kabeh. Masih rapat kaya apa ae PDIP tetep sing nentokno ratu lah ngono sih. Bener ra karek. Terus betul. Masih Demokrat gawe munas jungkir balik tetap keputusannya diambil oleh rajanya, betul kan? Begitu juga Nasdem, begitu juga Hanura, begitu juga sing nyari Perindo ini. Dan kita jangan menjadi bangsa yang tidak kesatria. Nek zaman biyen Nabi Nuh iku 900 tahun nek oleh wong 80 kira-kira sing beriman. Iblis berarti oleh sekitar 300.000. Kalah musuh iblis. Tetapi mereka jantan, aku kafir, aku gak percaya. Nek saiki lah ketoke percaya padahal gak, ketoke gak percaya padahal percaya. Kadang percaya, kadang gak. Ya ta. Lah ngono saiki. Ketoke macan tapi mangan suket. Ketoke wedhus lah kok ndase petik ya dicakot. Lah ngono. Saiki lak ngono sing gak ada. Nah itu tidak kesatria. Jadi kadar ketidaksatriaan kita sekarang sangat tinggi. Teman sekalian, maka bencana yang ketiga sebenarnya adalah ya, pertama tadi lumpur menghancurkan ekonomi, yang ketiga, yang kedua pertentangan di antara perebutan kekuasaan intern sing gak ketahuan, gak ketara Pak. Gue nana apa-apa SBY ketepuk waduk Jokowi, gitu kan. Padahal mari saat dulunya SBY dituduh melatar belakangi 212, mari ini kepedok, mari ini jangan apa-apa. Terus kalau saiki rumah samu kok terus bersaing Prabowo musuh Jokowi, padahal yoga itu akhirnya ya nyang-nyangan berdua. Jadi kalau itu aja lebay-lebay lah ya, kalau itu aja percaya nang Gusti Allah lah ya, percaya kepada ilmumu sendiri dan pengetahuan sendiri. Ojo gampang-gampang gumun, ojo gampang-gampang gede-gede no, ojo juga gampang-gampang nyilik-nyilik no. Ini kita tidak punya urusan sama politik nasional. Pak polisi juga ada urusan loh. Polisi itu penjaga negara, bukan penjaga pemerintah. Betul tak? Lalu saya ya apa sih? Kayak naik kapal di ngono ya. Konferensi pers nyanyi. Oke. Bencana ketiga adalah datangnya kekuatan-kekuatan asing yang waktu itu diawali oleh Portugis. Wis tahu tak ceritani to, Rek? Satria Mojopahit Kang Demak itu mulai turun kesatrianya karena apa? Karena ada medsos pada waktu itu. Kok medsos maksudnya apa Pak Rektor? Lho nek wong Jawa sing jenenge lanang ya dep-depan.
ketok raine ya toh, tunyu-tunyuan, caruk kan gitu. Nek medsos bandem dari jauh, tahu enggak? Dengan akun abal-abal bandem dari jauh. Nah, Portugis datang ke sini dengan kapal-kapal perampok yang senjata utamanya adalah meriam. Jadi masih kira jagoan pencak kaya opo, tapi di sawat nganggo meriam, nganggo granat. Akhirnya kita juga terus bikin granat. Akhirnya kira Yosef pinternya bandem, tapi gak wani depan. Itu salah satu faktor kekesatriaan. Sebelum Pak Muzawi aku njaluk siji Pak Muzamil. Kesatria itu kita carinya gampang aja, hanya 4 sifat Rasul. Udah, nek pindah kesatria gawe 4 sifat Rasulullah sudah cukup. Apa maksudnya? Sidik, makna sidik. Jujur itu maksudnya gak mek kelakuan tapi ilmunya ya jujur loh. Ya nek hasil penelitiannya Bapak Mah. Hasil penelitian wong ngoyo ngono ya ngono ya Rek ya. Itu nek jadi jujur itu tidak hanya akhlak tapi juga ilmu dan apa saja jujur. Sidik, 2 amanah bisa dipercaya. Bisa ya. Ya. Kalau kamu sudah hasil penelitian wong sing luwih gampang digoyang itu wong lanang ya. Maka ketika menjalankan amanat harus pakai ilmu itu tadi. Maka aku gak berangkat terus ada Rek. Apa sing ada kita dengarkan bersama, dari situ kita berangkat. Aku kayak terus kalau penelitian. Gampang apa istilahnya gampang diapano apa? Wong lanang ku gampang diatur. Ini hasil penelitian ya. Jadi amanatnya adalah bagaimana mengatur wong lanang. Gitu kan, Renisa astagfirullah, aku tadi kayak semuanya kira gara-gara bayang aku simulasi soalnya utakku itu simulasi lunggu iso, ngantek iso, nandukur iso, Renisa iso, nangburi iso kan jadi kau lah kenceng lah, harus tekuan. Iku lah namanya Indah, anak Jawa. Ya anak Jawa namanya 1 meter, anak 3 meter. Ucuk mudu kalau bal-balan Arab jadi Yono. Ternyata di Burian ini ya. Ya Bapak Rektor, apa sama ngundang polisi gendeng? Ya ojo terus diskriminatif lah. Ya itu kan soal teknis toh, aja mau ngancam Jawa ya tidak. Lah kalau sampean ya nek dawane mek 3 meter, nek dawane 20 meter, lah keposo nggo gledekan. Ya Allah, dulu tau enak di Surabaya ya, ngomong ngono gak apa-apa, pengajian lu ya. Pengajian lu ya. Gue dilolok karo membaca JTV, karo menonton JTV, lu pengajian lu sing aran pengajian apa wong guyub rukun menjaga keutuhan KRI gak ya ta? Lah kok kiai kok ngono-ngono ono gampang diatur sing ngarani kiai sapa wong polisi gendeng kok. Oke, sidik amanat menyampaikan. Jadi amanat itu adalah keteguhan dari ilmu itu dijadikan aplikasi yang teguh di dalam software yang teguh. Kemudian tabligh itu kamu menyampaikannya juga sesuai dengan prinsip amanah tadi. Terus fatona Cerdas. Fatona itu punya
kecerdasan terus menerus untuk mencari yang paling akurat, yang paling tepat, yang paling dulu ya kira-kira gitu Pak ya. Jadi kecerdasan yang dinamis, jadi polisi ngatur ikin dulu iki harus bisa improvisasi di lapangan. Sebab gak ono misalnya demo atau apa yang tertentu, engko di lapangan mesti ono perkembangan yang tidak terduga. Harus punya kecerdasan, harus fatona kan gitu. Oke, jadi sing wedok piro sing lanang piro dari papa tadi? Siti lanang terus. Kamu sambil Amanah. amanah wedok ta lanang. Siti lanang amanah wedok terus nomor 3 loro wedok loro. Itu dari segi kata maksudnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata mudzakkar, ada kata muannas. Sitik itu gak ada taknya. Tabligh gak ada taknya. Kalau amanah Ada taknya. taknya itu muannas. Kalau fatonah ada tak marbutahnya, ada lubangnya itu tak berlubang, maka itu muannas gitu. Anak-anak tadi memang lambat pahamnya. Iya. Karena kan yang dua pakai tak marbuto, yang dua enggak. Tadi anak lanang loro wedok loro. Gitu ya. Ada seorang wali kota Pak di daerah Jawa Timur marah, sambat karo aku, cak Islam itu senengane wedok ya. Jangan apa maksudnya? Lah kabeh ku istilah wedok-wedok kabeh. Apa istiqomah, mutmainnah, sakinah, mawaddah, rahmah. Wedok kabeh. Sing lanang mek situ Robun Ghafur. Ono wali kota ngono gendeng ya. Aku seneng. Indonesia iki selamat mergo akeh pejabat sing jek gendeng ngono ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kata John F. Kennedy, temannya Bung Karno yang meninggal karena yang ditembak di Dallas karena perjanjian untuk mempertahankan Irian Jaya dengan Bung Karno, ditembak oleh CIA sendiri. Dia mengatakan kalau politik kotor, puisi yang membersihkannya. Jadi kelemahan bangsa Indonesia 20 tahun terakhir ini Pak Rektor menurut saya tidak jangkep perhatiannya kepada manusia. Bahkan manusia tidak pernah menjadi tema utama di dalam pembangunan kita. Tema utamanya selalu benda-benda, paling pol sistemnya, ya toh? Demokrasi, pilkada, infrastruktur, jembatan, kereta, rel, kapal, semua benda-benda. Tidak pernah ada ingatan atau program untuk membangun manusianya. Jadi manusia tidak menjadi fokus dari pembangunan kita. Maka pemerintah Indonesia dan kita semua bangsa Indonesia tidak memiliki kecerdasan untuk tahu bahwa kita ini tidak jangkep pengetahuan tentang manusia. Gampangannya gini, kalau kamu ingin belajar mengenai tulang belulang, daging, raga manusia, belajarlah ilmu. Kalau kamu ingin melihat lalu lintas antara manusia dengan manusia, belajarlah ilmu sosial. Tapi kalau kamu ingin tahu hatinya manusia, belajarlah kepada puisi. Anda harus baca puisi, harus banyak-banyak baca puisi. Kalau Anda ingin mengetahui mengenai lalu lintas dan mekanisme urat saraf di dalam batok kepala kita bagian belakang, jadilah mahasiswa. Belajarlah berbagai macam ilmu secara universal, tidak hanya fakultatif. Kalau Anda ingin mengetahui manusia dengan perilakunya, dengan kecenderungannya, dengan sifatnya, wataknya, mentalnya, karakternya, maka Anda harus belajar kepada teater. Karena teater itu gabungan dari seluruh unsurnya manusia. Ada puisinya, ada novelnya, ada cerpennya, ada jiwanya, ada semuanya.
Nah, pemerintah Indonesia, media massa, dan semua stakeholder kebudayaan Indonesia sudah 20 tahun ini sama sekali tidak punya perhatian kepada kesusastraan, kepada teater, kepada cerpen, kepada novel, kepada puisi, sehingga mereka tidak kenal manusia. Tadi Anda merasakan sendiri, ternyata ibu itu begitu rupa dalamnya dan luasnya. Anda merasakan sendiri. Pernahkah seorang menteri atau presiden di dalam dirinya melihat betapa Ibu Pertiwi itu lebih luas dari lautan teduh secara kejiwaan, sebagaimana puisinya Pak Zawari Imron tadi? Maka mereka tidak punya keterharuan ketika memerintah, tidak punya kehusukan ketika memandang rakyat dan tanah airnya, kan begitu. Nah, setelah kita belajar dari sastra, kebudayaan, puisi, cerpen, teater, dan seterusnya, serta ilmu pengetahuan di kampus, kalau Anda ingin mengetahui apa yang tidak mungkin diketahui oleh manusia, kalau Anda ingin tahu kelengkapan-kelengkapan dari sesungguhnya jiwa manusia itu lebih besar dan lebih detail dan lebih luas daripada yang dikenal oleh ilmu pengetahuan dan sastra dan budaya. Kalau Anda ingin mengetahui kelengkapan manusia, luasnya sampai detailnya, sampai dalamnya, lubuknya sampai ufuknya, maka belajarlah kepada agama. Karena agama diturunkan oleh Allah untuk ngasih tahu hal-hal yang Anda tidak mungkin tahu, kecuali Allah ngasih tahu kepada Anda. Kan begitu, itu gunanya agama. Selama ini agama hanya dijadikan bagian dari objek ilmu sosial, dipikir dia bagian dari sosiologi. Bahkan dalam birokrasi kita, agama itu cuma departemen. Jadi yang terikat oleh agama hanya Kemenak. Kalau Kementerian Sosial, Perdagangan tidak terikat oleh agama, karena agama dijadikan bagian dari Indonesia. Karena tidak mengenal mana software, mana hardware, tidak mengenal mana fungsi, mana perangkat, dan seterusnya. Jadi ilmu kita ini memang tidak jangkep. Oleh karena itu teman sekalian, alhamdulillah sekali dengan acara-acara seperti ini kita sebenarnya jangkepi meneh gitu, gak gerowak terus kayak gini ya. Dan kita terima kasih kepada Pak Zawi. Kalau kayak Pak Beliau ini pernah jadi ketua Dewan Kesenian, seharusnya Kapolri siapapun itu harus tahu puisi, harus pernah punya pengalaman melihat teater, harus pernah baca karya sastra, dan harus membaca Quran dan kitab-kitab suci yang lainnya, supaya dia kenal kehidupan, karena dia mengasuh umat manusia yang namanya bangsa Indonesia. Tapi kan selama ini kan kita fakultatif, nek polisi urusan iku, nek tentara urusan iku lah ngono. Padahal kita semua manusia. Masa kita ini pecahan-pecahan saja, masa kita ini kepingan-kepingan saja. Setiap polisi adalah manusia, setiap tentara adalah manusia, setiap intelektual adalah manusia. Saya bahkan waktu kemarin Pak Nyun Sewu di HIPIIS yang terakhir di Solo kemarin, menurut saya beliau-beliau semuanya rohaniawan. Selama ini yang disebut rohaniawan itu siapa dalam pemahaman umum dan ilmu sosial? Kiai, pastor, biku, pendeta. Itu piye cara berpikir, piye anatomi berpikirnya bagaimana? Saya tanya, ilmu itu hardware apa software, Pak? Software. Semua yang dipelajari di kampus itu software apa hardware? Software. Software itu jasad apa roh? Roh. Berarti sampean semua adalah rohaniawan, pembelajar roh. Semua ilmu itu roh. Even matematika itu roh. 4 itu roh. Cuma nek gelas papat ini jasadnya, tapi papatnya roh. Masa gak bisa bedakan? Nek gelasnya hardware, ya botolnya kok gelas. Ini gimana? Ini 3, ini hardware. Tapi jumlah 3, angka 1, 2, 3 itu software, itu roh. Nah ini mulailah sampai rasa no. Gulane hardware, legine gula software kok. Gula itu apa? Legi loh software, terus itu software.
sudah kulit luar dari roh sebenarnya. Mas, kita pikir kita urusan Lombok atlet, enggak. Semua ilmu, aturan itu software. Makanya Quran itu bukan yang kamu baca itu. Yang kamu baca itu adalah tinta dan kertas yang mengantarkan Quran kepadamu, kan gitu. Tapi Qurannya bukan itu. Qurannya adalah yang ditulis oleh mushaf Quran. Ngerti bedanya? Cantik itu adalah yang diantarkan oleh wajahmu, bukan wajahmu cantik. Jelas ya? Bukan wajahnya yang cantik, wajahnya itu hardware dan seterusnya. Nah, saya kira kita akan belajar bersama soal itu supaya Indonesia yang akan datang itu betul-betul menjadi pemimpin dunia. Karena yang paling ahli rohani itu Indonesia. Saat durungnya ono Islam, ketika Rasulullah itu menjadi nabi 23 tahun ya Pak Muzamil, itu di Magelang sedang dibikin Candi Borobudur pada tahun-tahun yang sama. Kemudian diresmikan dibikin selama 75 tahun. Jadi saat durungnya Kanjeng Nabi lahir sampai mari Kanjeng Nabi wafat, didirikan Borobudur 75 tahun. Itu berarti berapa pemerintahan kalau 75 tahun? Nah, saya ini berarti itu Pak, 75 bagi 15 pemerintahan, 15 era. Itu didirikan Borobudur itu dalam 75 tahun dengan program yang solid dan tidak ada pertentangan antara raja sebelumnya dan raja berikutnya. Nah, saiki bisa tegak. Bisa tegak bupati saiki nerusno usahane bupati sing wingi. Bisa tegak bupati saiki nerusno bupati saiki gawe apa-apa terus gak dipaido karo bupati menene. Saya kira apa itu Pak Iwan? Ya tak, Pak Harto mah itu Bung Karno, Habibie mah itu Pak Harto, Gus Dur mah itu Habibie, SBY mah itu Megawati mah itu Gus Dur, mari ngono SBY mah itu. Jadi kan negara Pak itu nasional. Mah itu, kabeh selalu. Orangnya ini warisan SBY lah masa ini. SBY dia yang ngono, ini warisan Megawati. Megawati yang ngono gara-gara Gus Dur. Gus Dur yang ngono, ini sing ngeculno timur-timur itu Habibie ku biyen. Gitu dan seterusnya. Sementara Borobudur didirikan 75 tahun non-stop dengan program yang solid. Itu berarti mereka punya sistem kenegaraan yang bagus. Di Indonesia sebenarnya Pak Polisi bisa. Di sini kalau ada negara itu bisa, Pak. Yang jadi fakta adalah di sini nggak ada negara, yang ada pemerintah berlaku sebagai negara. Sing ono kasir berlaku sebagai bendahara juga, campur. Kudune ono kepala pemerintahan, ono kepala negara. Ono Gajah Mada sing perdana menteri, ono Kencana Wungu atau Hayam Wuruk yang kepala negara. Polisinya pada kepala negara. Polisi di pembagian wah diskriminasi di sawat kuno-kuno tak kira-kira seneng alhamdulillah rabbil alamin. Tapi saya nggak akan perpanjang, yang penting nyun sawur Pak, ke Indonesia ini janjinya ya aneh lah, agak bapak-bapak kita dulu mendirikan republik ini juga menurut saya gurung tanak segone gitu loh. Terus saya ini sudah dipangan, cik rotok meletus titik kata ini lah. Nah iya wong Londo nih kerajaan, Denmark kerajaan, Spanyol kerajaan, Inggris kerajaan sampai saya ini. Sehingga kerajaan ini Amerika toh. Arab kerajaan, gini kerajaan dilolokno, dipaido, di feodal-feodalno, dinyek-nyek sampai mati Keraton Solo sekarang. Keraton Solo itu hanya menjadi benda pariwisata saya. Saya tidak mengatakan raja itu pasti baik,
Tapi kita ini betul-betul durhaka, tidak menghormati dan menghargai apa yang pernah kita miliki. Nabi Sulaiman ya rojo, ojo, murah-murah kono rojo. Kan masalahnya rojo api elek ngono. Tapi fenomena raja itu bahkan ada pada Nabi Daud, ketika Nabi Yusuf juga, bahkan ketika Nabi Sulaiman. Luar biasa. Lah kok gini moro-moro republik ini? Saya tidak menyalahkan republik, jadi republik ya gak apa-apa. Itu juga bentuk dari khilafah. Kesultanan juga tidak apa-apa, yang penting produknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kita ini produknya juga dadi-dadi, sistemnya juga didolek, hilang ngono. Gitu loh, produknya sepoi, guru mateng bosok, kalau balik ngono ya. Ini pencet kok, wis diaku pola ngono. Apa meneh sing dodol wong Madura. Mongko jare abang bareng roto teko sepeda ada kuning, putih. Terus ditakoni balik sing Bapak Muzamil ya, balik. Marah sih beli itu, yang beli itu. Pak jare abang, jare legi. Pak sampean enggak bisa mikir. Wong manusia aja kalau jatuh dari sepeda pucet ya, Pak. Apalagi semongko, Pak. Kalah wong Madura. Kene iki lak dihapusi wong Madura kene. Ya jarine abang ternyata terak ngono. Ketoke didakane kaya roti dipangan dadak tahe. Aku ndak kaya dia. Jadi kita ini membiarkan ada kekuatan-kekuatan di atas kita sing nyidak taek terus dikai merek roti, ya toh, terus dipangan karo rakyate. Pertama, lho kok taek muring-muring gak dipangan dibuat. Mergo gak ono panganan ya wis gak apa-apa wis di rotek-rotek gitu kan. Masih taek gitu kan. Itu kedua, Pak. Tahap kedua, tahap ketiga areke ngertine ya iku mang wis karo bedane iki roti tak taek dipangan ngono ya. Generasi keempat iki roti padahal taek iki roti dan nek diomongi iki taek mureng-mureng dae. Itulah generasi kita sekarang ya tak? Pertama cek lho kok taek pertama, terus anake gak apa-apa wis masih taek dirotek-rotokno ya gak ono meneh ya wong Jawa lah pinter adaptasi to ya wis cukup-cukupno lah ngono wis gak apa-apa wis dianggap roti ngono rek iki terus putune wis gak duwe tema roti tak taek wis gak duwe gitu. Sing cicite sing keempat di mergo medsos banyak hoax ya toh. Ini roti, bener kan? Wah roti, deling lah karo tonggo. Kita desul. Itulah kita sekarang. Kita ini makan tai tiap hari, ya toh? Dan kita anggap roti. Cangkem itu bisa menyesuaikan. Kau nggak percaya? Mulai meneh ngemut wedi. Terus sugesti enak. Suwe-suwe keluar rasa persesuaian antara wedi karo ilatmu. Kok bulan ketiga kau gak ngemut wedi gak enak rasanya. Temenan itu kita tuh punya kemampuan penyesuaian diri yang luar biasa, menurut. Nah, jangan sampai menjadi generasi sing mangan taek ya, tapi menganggap itu roti. Itu yang disebut apa Pak Muzamil, sifat Rasulullah tadi. Kalau Anda tidak cerdas, tidak fatonah, Anda tidak tahu itu. Makanya kesatria itu di bidang keilmuan dan pengetahuan adalah fatonah. Ya kecerdasan untuk tahu. Saiki hoax barang itu sing nentokno hoax tak dudu sapa? Bagaimana kamu tahu itu hoax atau bukan? Piye carane nentokno? Akhirnya yang menang kan polisi. Kalau polisi bilang ini hoax, semua harus bilang hoax. Kan begitu. Akhirnya menentukan kekuasaan.
Oh, padahal dia sendiri kok Gusti Allah rupane. Oke, aku gak tahu aku mek ngeling-ngeling beberapa hal, ngeling-ngeling gitu ya. Sampai ke agama Pak. Jadi kalau Pak Muzamil mengatakan gini, loh syariah kok fakultas. Terus ono pelajaran agama Islam. Pelajaran kok agama Islam. Jadi pelajaran liane itu Islam ngono. Ku jadi ya apa sih hari-hari? Loh biologi itu ya pelajaran Islam ya apa sih? Matematika ya pelajaran Islam. Jadi kita ini anatomi berpikirnya betul-betul harus kita reformasi. Sebelum mereformasi mental harus reformasi ilmu dulu, gitu loh. Nah, tapi yang menyetuskan reformasi mental bukan Jokowi, itu Romo Budi. Mari ngono dhek lunga mbonang ndi? Tahu apa maksud sampean? Revolusi. Revolusi mental. Itu yang nulis Romo Budi. Itu teman-teman kita, temennya Kiai Kanding juga. Pastor cilik ngono wonge. Ya apik wonge, karepe ya apik. Cuman gak dijelasno nang negara gitu loh. Karepe ya apa jenenge revolusi mental itu. Oke. Saiki ngene. Untuk beliau iki mesti telepon Kapolri. Kulo binyek kali Cak Nun. Kulo doaken Cak Nun kan dadi Kapolri. Cek nek kepuruk presiden kulo iso melet-melet ini. Aku seneng aku ya Allah, Indonesia ya Allah, kaya raya Indonesia. Ya Allah, apa yang membuatmu menciptakan makhluk seperti dia? Jadi nek Bimbo lah ngomong, ketika Tuhan tersenyum terciptalah Pasundan kan gitu kan. Lagu ini apa ya kan? Ano sing apa lagi kan? Ketika Tuhan tersenyum terciptalah Pasundan. Ketika Gusti Allah kemengkelen terciptalah Madura. Ketika Gusti Allah itu rotok ngene terciptalah wong iki ya. Saya untuk serius gak enak lah begini. Tadi sampai oleh Pak Imron itu menyebut bagaimana manusia memiliki rasa pada dirinya itu. Sedikit ya, mungkin nggak ada 1 menit, setengah menit saja saya sampaikan ungkapan saya bahwa Indonesia menurut saya itu anak-anak sekarang itu penuh dengan tidak ada kepastian, itu dengan keraguan. Nah, saya mau nulis puisi sebentar, judulnya Keraguan. Ini saya baca puisinya sekarang. Sampai naik Pak, saya berdiri Pak. Keraguan. Malam itu aku terbangun dari tidurku, tiba-tiba dikagetkan oleh sesuatu yang bergerak-gerak di balik kelambu karena sorot lampu. Membuat gerakan itu menuju nafsuku untuk melakukan itu. Tapi tiba-tiba aku ragu itu istri atau pembantu. Aku janji aku pengen gaya ngono-ngono itu kasusnya lah dati dek ya aku lah. Ya apa ya, seneng aku. Terus ragu-ragu terus ya apa tuh? Terus saya loh, babak kedua loh ya apa? Ini enggak, sebentar. Saya sependapat, ini mungkin nanti bisa diuraikan oleh Cak Nun bahwa antara manusia itu dapat mengatakan bahwa kerasnya batu akan luluh oleh tetesan air hujan. Nah, berarti kerasnya hati akan luluh oleh belayan kasih sayang. Ini kalau menurut saya yang harus kita pikirkan bagaimana menanam rasa kita sebagai manusia.
Kalau Allah mengatakan al insanu syiri wa ana siluhu, kata Allah. Jadi manusia adalah rasa dan aku ada pada rasa itu. Kita berbagi rasa. Ini pengalaman saya. Ketika saya dinas di Madiun, itu di sana ketemu sama pendekar silat. Nah, pendekar silat itu ilmunya mumpuni, ternyata dia memiliki ilmu yang namanya rasa sejati ning rasa cipta manunggaling rasa pangruwating tinggi. Nah, saya diwejak ilmu itu. Akhirnya saya ini bisa membaca perasaan orang lain, termasuk perasaan anggota saya yang datang. Kalau membawa stok map ngejak bojone berarti artinya tangguh perasi. Terus lagi yang menarik itu Cak Non, saya diberi ilmu itu tadi bisa menembus pandang di balik tembok. Nah, bagaimana saya akan mempraktekkan? Nah, ketika itu saya ngambil apel, saya bilang setelah ini polwan tinggal di tempat. Semuanya selesai, tinggal polwan. Saya bilang, para polwan, saya punya ilmu baru namanya rasa sejati ning rasa. Saya bisa menembus pandang. Mohon maaf, bagaimana pakaian dalam yang kamu pakai? Mulai dari sudut paling kanan, punyamu warna biru muda, langsung siap dan. Kamu merah muda, siap dan. Nah, sebelahnya lagi, punyamu warna hitam, siap dan. Dalamnya lebih hitam lagi. Terus sabar aku ngalih, dia bisik-bisik sajane mau yura cocok dan aku kok siap lagi timbang dicek. Oke, dirimu adalah juga diri mbah-mbahmu. Karena diri mbah-mbahmu dulu adalah untuk dirimu juga. Jadi permainan seperti yang beliau ceritakan banyak sekali tadi, termasuk yang Pak Nevi dan semua tadi dolanan anak-anak itu kan disebut kearifan lokal. Kearifan lokal itu satu istilah internasional sebenarnya, itu local wisdom. Itu ketika globalisasi itu merasa mentok dengan nilai-nilai kemanusiaan, akhirnya mereka menggali kembali kepada tradisi, menggali ke masa silam. Nek putaran ilmu dengan sistem dan metode Nabi Khidir eling ya, bahwa masa kini itu untuk masa depan, tapi masa depan tidak bisa diteruskan kalau tidak mengacu ke masa silam. Jadi masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, itu jelas putarannya ya. Nah, kearifan lokal itu disebut karena dunia yang sekarang ini sama sekali selama globalisasi sekitar 40-50 tahun itu tidak menghormati apa yang pernah terjadi atau pernah dialami atau pernah diwariskan pada kebudayaan yang lalu. Ketika mereka mentok, demokrasi, liberalisme mentok, gedungnya gede-gede, pesawatnya banter-banter, tapi menungso nih mandek, gitu ya. Maka mereka mencoba belajar kembali. Sekarang kita kagum sama Borobudur. Borobudur itu usianya 14 abad. Saiki delok gedung di Surabaya, di Jakarta, kira-kira sing 14 abad menaji ono sing ndi. Kalau Anda mempelajari, Anda browsing aja Borobudur didirikan dengan berapa kotak batu ya, terus merekatkannya pakai apa segala macam. Kemudian rapate ku ya apa, oleh ngukur sauno gedene ku ya apa biyen, pakai sistem apa, oleh ngangkuti waktu sampai ndukur ku pakai apa. Saya kira secara teknologis, secara arsitektural kita tidak mungkin mampu menyaingi Borobudur. Kita tidak mampu bikin Borobudur. Itu baru hardware-nya. Belum lagi filosofinya, belum lagi estetikanya. Tidak ada, Pak Dodi, tidak ada satu relief di Borobudur yang bisa ditiru oleh siapapun pematung di zaman modern, tidak satupun. Dan itu sudah menjadi pengetahuan dunia bahwa tidak bisa niru sama sekali, karena detailnya dan hidup waktu itu
dodok-dodok iku urip dalam arti anggit itu gampang bare nek lukisan gampang, ono warna ya, ono ireng, ono abang, moto itu iso urip, tapi nek watu sangat sukar ya. Yang paling dasar dari Borobudur misalnya, ini aku nyontono Borobudur ya, aku takut itu. Sekarang saya tanya, kalau mal-mal di Surabaya misalnya TP atau apa liane rek, Giant Royal itu didirikan karena dan untuk spiritualitas ataukah untuk politik ataukah untuk dagang? Dagang. Jadi apa mau uang dikeluarkan segitu banyak kalau tidak untuk dagang? Ono sing gelem ngetono dhuwit sak ono kae nek gak digawe dagang. Gak ono sing gelem. Saya tanya, Borobudur itu apa bangunan dagang apa bangunan politik atau bangunan spiritual? Spiritual. Jadi pemerintahan pada waktu itu mengeluarkan biaya sangat besar untuk kepentingan spiritual. Dan kita sekarang tidak mungkin punya policy seperti itu, karena bagi kita sekarang mesti tahu tak omong Pak, wong sugih, wong kuasa, wong kuat, wong pinter, wong apik. Sing paling dhuwur nek zaman saiki wong sugih Pak, kabeh wong dolok sugih kait kuasa. Upama wong kuasa pengen sugih, terus wong pinter pengen melok kuasa cek sugih. Wong kuat demo menggalang kekuatan, CE melok kuasa minimum jadi komisaris BUMN. Nek wis mari dadi demonstran ngono iku. Lah ngono Pak, sampe lak ro kabeh. Zaman biyen sing paling dihormati adalah orang baik, bukan orang kaya. Kalau sekarang yang paling dihormati adalah orang kaya. Makanya Islam datang ke sini abad 8 sampai abad 12 tidak begitu populer, tidak begitu diterima karena yang datang membawanya adalah orang dagang, kaum pedagang dari Gujarat. Tapi begitu abad 14 yang membawa Islam ke sini adalah kaum Brahmana, kaum Brahma, putu-putune Nabi Ibrahim. Kata Brahma juga diambil dari kata Ibrahim ya. Jadi wong apik sing golek dipercaya, akhirnya Islam dengan sangat cepat merata ke seluruh Nusantara. Ngono ya. Nah, sejak itu pewarisan budaya lokal atau kearifan lokal itu sangat banyak. Tadi kita sudah memberi contoh mendengarkan banyak sekali contoh-contoh dari Pak Dodi dan dari Kiai Kanjeng. Misalnya Gundul Pacung, itu kan dikenal sebagai lagu anak-anak, padahal dia memiliki filosofi dan pesan-pesan tentang kepemimpinan politik luar biasa. Apa meneh wis? Jublak-jublak semua. Yang paling baru seperti semut-semut ireng anak-anak sapi ya, itu belum lama, itu kisah mengenai 10 November sebenarnya ya. Itu pun sudah kearifan lokal yang luar biasa. Jadi teman-teman sekalian, kearifan lokal ini yang sekarang daripada kamu keduluan sama orang barat, keduluan sama orang-orang internasional, lebih baik kita sekarang. Makanya Kiai Kanjeng nang dindi ngene iki digowo. Pak Dodi nek sampean mikir situ, sampean kei meneh dulinan zaman sampean cilik opo misalnya, biar ono obak sodor, ono jumpritan, ono segala macam. Dakon aku loh tujuannya sing dipilih dakon jangan cocotian jangan runu ae arek nonton bioskop rek jangan nek ben nonton bioskop nang Jombang nang biyen apa rek lakon ya lakon tolmu aku lirokno kira sampai ya kan tolong TV dipotong ya ya tapi itu kearifan lokal itu hanya terjadi kalau kita sudah bersaudara benar, betul ya?
Karena kita malam ini bersaudara bener, mesra, solid, utuh, maka tidak ada masalah dengan munu-munu kuman. Gitu? Karena masalah. Podo karo wong bebojoan di jero kamar kan mutu gak masalah. Nek gak mutu malah masalah kan. Gitu teman sekalian ya. Jadi tolong hidup ini jangan dipahami hanya secara logika dan akal atau ilmu, tapi pahami juga secara cinta dan kemesraan. Kalau kita sudah sampai ke tingkat kemesraan, baik sesama bangsa Indonesia dengan bangsa di dunia maupun dengan alam dan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan wis kon gak usah njaluk-njaluk pahala nang aku, gak usah njaluk kelipatan pahala 100 kali lipat, 27 kali lipat, 1000 kali lipat. Allah tu hasibni wala uhasibtum. Gak usah ngitung-ngitung piro pahala sing kok jaluk teko aku. Cai gak tak hitung dosamu. Milih ndi kok? Kon jaluk hitungan teko Gusti Allah, kon yo dihitung dosamu. Tak gak hitung-hitungan. Nek wis bercinta gak hitung-hitungan, sembarang dikekno, kita betul. Sembarang dikekno. Makanya capailah agama sampai ke level cinta, capailah ilmu sampai ke level cinta. Nah, yang disebut kearifan lokal itu Bapak, itu jenis kebijaksanaan. Kearifan ini sama dengan wisdom, lokal wisdom. Nah, kenapa disebut kearifan? Ini kita ambil dari bahasa Arab. Kalau kebijaksanaan kita ambil dari bahasa Sanskerta wicaksana, wicaksono. Ya. Kalau di Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah apa hikmat? Maksudnya apa ini? Sebenarnya sama hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat itu gini, hikmat itu adalah tetesan yang paling adil dari sesuatu hal. Intinya itu apa? Itu namanya hikmah. Gitu. Nah, kebijaksanaan adalah output dari kebenaran dan kebaikan, bebrayan yang bener apik, metune kudu hikmah, metune kudu bijaksana. Jadi kebenaran jangan dipertengkarkan, karena benermu dewe, benerku beda, benerku beda, benerku dewe menisuk iso beda. Maka kebenaran jangan diandalkan. Yang kita andalkan adalah kebenaran menjadi bekal untuk bijaksana. Makanya disebut lokal wisdom. Kalau disebut kearifan itu dari kata arafa ya'rifu Pak Muzamil ya. Arafa ya'rifu. Mal farqu baina ya'rif wa ya'lam au yudaris au Pak Muzamil. Tolong dikasih tingkat-tingkatnya. Jadi pertama misalnya pendidikan itu yang terendah itu mengajarkan. Madrasah kalau kita kenal gitu ya. Seperti yang sekarang ribut itu madrasah diniyah. Kata bendanya Pak. Ya, kata benda madrasah dari kata darrosa yudarisu terus tadris, gurunya namanya mudarris. Itu lebih kepada sekedar menyampaikan, transfer bahan, sehingga yang dipakai adalah ngrungokke gitu ya. Yang penting krungu gitu ya. Itu tadris gitu ya, namanya madrasah. Kemudian yang di atasnya itu ilmu, itu prosesnya namanya taklim, maka ada majelis taklim. Jadi kalau taklim tidak sekedar menderiskan, bukan sekedar memperdengarkan, tapi diolah sehingga bisa dipahami, maka orangnya disebut muallim ya, muallim. Dalam tradisi Jawa juga tingkatan wisdom itu kan ada 11 nih. Pertama krungu, kedua ngerti. Nah itu taklim itu ke ngerti. Nah kemudian di atasnya taklim itu ada takrif ya, takrif arrafa yu'arrifu, takrifan buahnya ma'rifat gitu ya. Orangnya orang arif, terus gurunya itu mu'arrif
mestinya lembaganya itu ma'rufah bukan madrasah gitu ya. Itu ke dalam itu ya, jadi pengenalan ke dalam sehingga ilmu tadi itu mengalami internalisasi, sehingga bukan hanya krungu lan ngerti gitu ya, tapi kalau coro Jawanya bisa bahkan sampai nanti bisa lebih tinggi lagi. Jadi kalau dalam Jawa tingkatan pertama kan krungu, ngerti, terus bisa, begitu. Itu makrifat. Di atasnya ada maktabah ya. Ada maktabah di atas. Ada bayu adibuta adiban ya. Ya. Ini masih ada detail, ada sub-subnya misalnya tafhim ya, ada lagi apa Pak? Ya, Ada tafhim, ada ya sub-subnya ya. ya. Jadi teman-teman sekalian, sama dengan ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar, ini mohon izin saya kemukakan. Selama ini kan kita salah kaprah Pak Dodi. Di Quran itu ada tiga treatment. Satu, yad'una ilal khair. Kalau masdarnya dakwah khair misalnya, dakwah ilal khair. kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan amar ma'ruf itu tidak usah bi ya. Jadi dakwah khair, yad'una ilal khair, kemudian ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, terus wayanhauna anil mungkar. Ini ada 3 macam. Yang dipakai di Indonesia hanya 2, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini istilah Indonesia loh, bukan istilah Arab dan internasional. Padahal itu pembagian kerja yang luar biasa. Yang pertama, yad'una ilal khair atau dakwah khair. Itu tugasnya saya, ulama, pastor, budayawan, seniman, itu dakwah khair. Karena khair itu kebaikan, keindahan, kebenaran atau apapun yang masih bersifat cair. Jadi hanya boleh dianjurkan, direkomendasikan, tapi belum peraturan. Dia recommended aja. Itu dakwah khair. Kalau jadi dakwah khair itu tugasnya ulama. Kalau tugasnya pemerintah, amar ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf. Karena kata ma'ruf ini dari kata arif tadi Pak, kearifan lokal tadi. Ma'ruf sesuatu yang diarifi, Pak Muzamil ya. Diarifi dan sudah dikenal bersama. Ya, diarifi itu keluar ke dalam Pak Muzamil. Jadi dia disimulasi keluar, direnungkan ke dalam dan seterusnya secara dialektis. Maka dia kalau sudah wis pokoknya ini rek, kepedok ibu ngambung tangan, titik ya, itu sudah dihitung menjeronjuk menjobo, wis mulai angel-angel gitu ya, itu namanya ma'ruf. Tapi kalau sekedar menghormati orang tua itu masih khair. Tapi nek wis ngambung tangan, ma'ruf. Jadi ma'ruf itu sebenarnya hukum positif kalau bahasa modern. Jadi sudah jadi pasal hukum. Maka ya'muruna bil ma'ruf itu tugas pemerintah, bukan tugas ulama. Selama ini kan tugas ulama amar ma'ruf nahi mungkar. Nyuwun sewu, saya tidak paham itu karena amar itu artinya apa Bang Zami? Perintah. Ulama tidak berhak memerintah, budayawan tidak berhak memerintah. Yang dimandati untuk punya otoritas dan perintah adalah pemerintah, dengan polisi sebagai perangkat hukumnya. Jadi amar ma'ruf itu tugas pemerintah karena tingkatnya tingkat otoritas ya, aturan ditaati atau dilanggar. Kalau rekomendasi kan nggak perlu nggak ada pelanggaran, diterima atau ditolak, tapi tidak ada pelanggaran. Yang ada pelanggaran adalah amar ma'ruf. Jadi kalau sekali lagi dakwah khair itu rekomendasi, anjuran, petuah segala macam itu tugasnya ulama, budayawan, ilmuwan di kampus itu juga tingkatnya tingkat dakwah khair.
pemerintah karena sudah dimandati, digaji dan seterusnya, maka dia punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini preventif, itu tugas bersama. Rakyat nahi mungkar, pemerintah ya nahi mungkar. Ini untuk supaya ada kejelasan bahwa kearifan lokal itu berada di antara tugas pemerintah dan tugas rakyat. Ya. Karena rakyat selalu memberikan rekomendasi, misalnya Gundul Pacul, bagaimana memerintah, kamu tidak boleh gembelengan, kalau gembelengan wagule rimpang, kan gitu, segone tadi latar dan seterusnya. Semua lagu-lagu yang kita kenal sebagai lagu anak-anak sebenarnya itu strateginya para aulia. Itu jelas dari Sunan Kalijogo yang namanya Jublak Suweng, apa namanya, Gundul Pacul, dakon ya. Yuk dolanan dakon ci, terus watu item polong tumo, terus apa sampai dan seterusnya. Awalnya dan seterusnya. Terus di omah dikarang kok melok mayang dari yang jemur suwake daftar ya. Sebenarnya ini kapan ada di Jawa Timur beliau harus datang ya. Iya. Sampai akhirnya dipecat di koko polisi ya. Enaknya anu ya toh. Iya. Oke, gitu teman sekalian. Jadi ini kearifan lokal tadi itu memang kita hidupkan, Pak. Lu arep sinau piye? Arep sinau piye wong kowe iki Ki Hajar Dewantara wae ora gelem sinau kok. Masa full day school atau 5 day school belajar ke Finlandia, lah pendidiknya Finlandianya belajar kepada taman siswa kok. Lah kok kene mubeng nang Finlandia sik kayak sinau kudune langsung nang taman siswa. Pak Dicit tadi yang gondrong tuh taman siswa, bapaknya guru taman siswa, dia juga dari SD sampai universitas taman siswa semua. Pak Joko juga di belakang itu taman siswa. Dan taman siswa itu sudah langsung ada konsepnya dengan kata taman siswa, bukan kelas siswa, taman siswa, sehingga ada keterkaitan interaktif dengan kesadaran alam taman. Kalau bisa Surabaya adalah kota dalam taman, bukan taman di kota, tapi kota dalam taman, karena lebih besar alam daripada kebudayaan, lebih besar alam. Maka Jogja dulu konsepnya adalah kota dalam taman. Maka sebanyak mungkin ada pohon, itu pun pohon yang diperhitungkan secara ekologis. Misalnya pohon gayam itu yang paling bisa menyerap polusi. Jadi nek iso itu akeh pohon gayam, jadi polusinya akan terserap lebih dari 60% oleh daun-daun gayam. Itu wong biyen iki ono maksudnya kabeh gawe gayam, ono nandur alang-alang. Jadi wong nek SKT Merapi njeblok ku wong kabeh ndolek alang-alang di Jogja, Pak. Lho kok alang-alang, jenenge alang-alang jelas rek. Wis percaya karo mbah-mbah biyen ya. Dan memang dia kalau diselidiki, kalau diriset, dia ternyata punya daya tolak tertentu. Ono lho rek sing iso kon nandura wit tertentu kok santet gak iso ngliwati dhek. Kok klenek? Lho kok kon ngerti nek klenek? Kok nek nuduh klenek, misalnya jalan Lepang dituduh kok ngundang setan. Takono lho kok sampean kok nek ngundang setan berarti sampean sampean anu ya wis biasa ndelok-ndelok setan. Kok cilik lho ngomong gampangin nuduh. Jalan Kepang dadi ngundang setan. Sing nuduh iku berarti punya pengetahuan tentang ngundang setan, betul enggak? Kalau dia tidak punya pengetahuan, dia tidak bisa menuduh. Nah sekarang takono balik, siapa yang jelaskan ya napa ngundang setan niku? Wong mriki niki mek dadi tok. Mangan beling mergo gak tego ta. Sampeyan kudune gak nyesat-nyesatno, tapi kudune langkai sego bungkus ta. Kok malah dikai. Lah wong sesat ya diuring-uring di Indonesia Pak Dodi. Pak polisi kalau ada pengendara dari luar kota kebingungan dengan petunjuk jalan ya tuh. Misalnya teko nek tol kate ngidul iku nek nang Mojokerto nang ndi iki?
kan angel lagi soalnya ya karena juga tahu angel mesti keliru nang Malang gitu kan ya keliru nang Malang terus mari ngono tersesat wong nek tersesat terus polisi bertindak apa nek ana wong tersesat hilang hilang ditunjukkan arah yang benar. Jadi fungsi itu ihdinas siratal mustaqim. Ya. Enggak gini jangan gini. Non sewu. Amin arah-arah itu kadang-kadang keterlaluan. Saya pernah menjabat jadi Kapolsek Mojoroto untuk Kediri Kota. Ono area lewat motor lampu di depan ini bengi-bengi. Kenapa ini sudah nggak helm? Tak stop mandek tuh. Kata kau kenapa lampunya dimatikan? Tidak jawabannya. Kalau gitu iklan yang di alun-alun lupa. Kenapa? Misalnya nyalakan lampu di siang hari. Berarti malam kan tidak. Nggak kurang aja. Gocok ya dulu. logis ya Pak kayak santri Madura loh Pak santri Madura ngobong gereja terus kiainya datang pakai jeep ngadeg santri pulang tidak boleh bakar gereja tidak boleh ayo kembali ke pesantren semua wes kuabe diubek terus Pak Yai ini balik dadak santri ini gak balik-balik ke pesantren lho kan tiara-tiara dikon mulai gak gelem akhirnya diparani meneh nganggo jeep meneh dadak ngebong tuku loh kadang kan saya pulang loh Pak yang gak boleh diobong lah gereja Pak nek toko gak sampean gak ngomong Bang oh itu tuh jelas nek karo jelek tahu nek gak jelas sampai saya coba warna gak jelas